Selamat datang di pembelajaran 1 dan 2, tema 6, subtema 1. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa ya. Setelah itu, kita mulai belajarnya. Materi pembelajarannya antara lain, puisi tentang cita-citaku, tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tempo lagu, rima puisi, daur hidup kupu-kupu dan belalang. Puisi tentang cita-citaku. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo kita cari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Tempo lagu. Perhatikan lagu berikut ini yang berjudul Kupu-kupu yang lucu. Pada bagian kiri atas tertulis lento. Sedangkan pada lagu Tik-tik bunyi hujan, bagian kiri atas tertulis sedang. Lento dan sedang merupakan contoh tempo lagu. Istilah atau tanda tempo antara lain 1. Largo yang berarti lambat sekali, lento yang berarti lebih lambat, adagio yang berarti lambat, andante yang berarti sedang, moderat yang artinya sedang agak cepat, allegro yang berarti cepat, vivace yang berarti lebih cepat, dan presto yang artinya cepat sekali. Sekarang kita kerjakan tugas berikut ini. Berdasarkan puisi cita-citaku, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah judul puisi tersebut? 2. Coba buatlah judul lain yang sesuai dengan isi puisi tersebut. 3. Berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? 4. Berapakah jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Perhatikan kembali puisi cita-citaku dengan seksama. Amatilah bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Perhatikan contoh berikut ini. Suara indah alat musik diakhiri bunyi vokal I. Alunannya tenang mendayu diakhiri bunyi vokal U. Seakan selalu berbisik diakhiri bunyi vokal I. Aku selalu ada untukmu diakhiri bunyi vokal U. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur,
misalnya AI-AI atau lebih dikenal dengan AB-AB. Rima tersebut biasa terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir AB-AB. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa, disebut siklus hidup atau daur hidup. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Berikut ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Selain kupu-kupu, belalang juga merupakan hewan yang mengalami metamorfosis. Sekarang kita kerjakan tugas halaman 21. Kerjakan di buku tulismu dengan rapi dan jelas, setelah itu difoto dan dikirimkan ke bu guru. Pertanyaannya, 1. Perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang adalah sebagai berikut. 2. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah 3. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.